muda. Jadi ketika anak muda memimpin perubahan, maka anak muda menggunakannya dengan teknik yang berbeda dengan era-era sebelumnya. Jadi tukar pikiran di sini adalah satu yang saya sangat syukuri, alhamdulillah. Dan saya bersyukur karena kembalinya ke Jogja juga di saat Indonesia hari ini sedang di dalam situasi yang demokrasi kita mengalami penurunan yang serius. Jangan ditepuk tangani kalau tapi betul mengalami penurunan yang serius. Karena itu kita harus bekerja bersama-sama. Ini 25 tahun sejak reformasi, dan yang bekerja paling depan ketika reformasi adalah mahasiswa. Maka yang harus menjaga dan menguatkan demokrasi hari ini adalah juga mahasiswa yang hari ini. Jadi ini PR kita sama-sama. Terima kasih buat semuanya. Nanti kita berdiskusi sama-sama. Saya berharap kita lebih banyak tukar pikiran, kita lebih banyak berdiskusi, dan sambil saya ingin belajar juga dari teman-teman, terutama yang sudah aktif di dalam pergerakan perubahan selama ini. Gitu ya kira ya, sebagai pengantar ya. Fakultas Ekonomi, bukan Fakultas Psikologi. Jadi saya Fakultas Psikologi, istri saya saya Fakultas Ekonomi, istri saya Fakultas Ekonomi. Jadi kalau ditanya warungnya mana, Bonbin. Oke, tapi jawab ya netizen. Satu itu, tapi beberapa sebetulnya. Oh, beberapa coba ya, Ya, lagi mas. ketika udah kuliah Bonbin. Bonbin. Tapi saya di sini itu bukan karena kuliah saja. Rumah saya memang di sini. Rumah saya di Karangkuning. Jadi SD saya di Sekip sini tuh. Fakultas Pertanian ke Sidoarjo. Ya, sebelah baratnya kira-kira 100 meter itu ada SD. Itu SD saya. Jadi masa kecil saya di sini. Nah, kalau makanan ketika saya sekolah, saya mampirnya gudeg Bu Ahmad di Salokan Mataram. Favorit saya juga loh. Jadi saya sering mampir ke situ, beli gudeg untuk dibawa ke sekolah untuk makan ketika sekolah. Jadi ngebekel, tapi ngebekelnya gudeg. Gitu. Tadi sempat mampir ke SGPC, tapi kelihatan SGPC udah nggak terlalu populer ya di generasi teman-teman sekarang. Kurang ya? SGPC di Salokan Mataram. Tahu nggak? Kalau nggak tahu kelewatan. Mahal ya? Masa sih? Dulu itu waktu saya lagi kuliah, ada kuliah nih, SGPC tepatnya di samping Gedung Pusat. Satu ketika, zaman kami kuliah, ada seorang alumni yang bayarnya 5 juta rupiah. Rupanya ketika dulu kuliah, dia sering nggak bayar. Jadi dia makan tapi nggak ngaku, makan 2 ngaku 1, makan ketiga ngaku 2. Nah, terus dia merasa punya hutang, dan ketika sudah jadi seseorang, dia kembali ke kampus, bayar makan SGPC-nya 5 juta rupiah. Waktu itu 5 juta tuh banyak sekali, karena dolarnya cuma 2.500. Jadi bayangkan 5 juta itu berapa dolar jadi kira-kira? Halo? Ayo, fakultas nih. Berapa? 2.000. Nah, 2.000 dolar kalau sekarang berapa? 30 juta. 30 juta, 15.000 sekarang. Wah, jadi kebayangkan dia masih uangnya agak banyak di masa itu. Jadi itulah tempat-tempat kita sering makan masa itu. Dan sama di sini ada nasi kucing di depan Panti Rapih sini. Gak tahu masih ada apa enggak sekarang. Nah, Bang Adis, masih mungkin menjadi mahasiswa UGM nih. Kilas balik lagi, kita flashback gitu. Kekuasaan yang jelas-jelas tidak memberikan kesempatan untuk mengkritik. Karena itu seringkali gerakan mahasiswa menggalang kekuatan dengan berbagai tema, sesekali tema domestik, sesekali tema internasional. Tema internasional itu biasanya dibolehkan, tema domestik biasanya dilarang. Nah, banyak sekali tema internasional itu tanpa kita sadari menjadi latihan menggerakkan massa. Karena kalau mengumpulkan begitu banyak untuk tema domestik, belum tentu semua orang berani. Tapi ketika tema internasional, banyak yang datang. Nah, pada masa itu kita berhadapan dengan kekuatan yang
pada waktu itu masih mayoritas TNI, angkatan bersenjata, bukan polisi, tapi angkatan bersenjata. Jadi kalau demo di sini biasanya yang menjaga adalah dari TNI, bukan dari polisi. Nah, kami di sini mencoba untuk bagaimana membuat gerakan mahasiswa itu juga populer di kalangan mahasiswa. Karena banyak pada waktu itu yang juga merasa skeptis buat apa terlibat. Nah, kita mencoba dengan ada misalnya penelitian tata niaga cengkeh. Pada waktu itu cengkeh dikuasai oleh BPPC. BPPC waktu itu dikuasai oleh sekelompok orang yang dekat dengan kekuasaan. Nah, kita membuat penelitian. Dari penelitian itu melibatkan banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang tidak biasanya aktivis. Tapi karena mereka ikut dalam penelitian tata niaga cengkeh, pelan-pelan mereka menjadi mahasiswa yang aktivis, yang peduli untuk membela dan melawan ketimpangan atau hal-hal yang melenceng. Jadi itu adalah salah satu contoh gerakan yang dilakukan di era 90-an. Tapi satu hal yang pasti yang menarik, bahwa di masa itu teman-teman yang aktif di gerakan mahasiswa, terutama di Gajah Mada, itu menjadi inspirasi bagi mahasiswa di tempat-tempat lain. Di kampus ini banyak sekali generasi pertama yang baru kuliah, dan banyak sekali pejuang-pejuang mahasiswa yang berangkat dengan semangat yang luar biasa, karena mereka adalah generasi pertama yang ingin Indonesia lebih baik. Nah, dari Gajah Mada ini sering menular ke kampus-kampus lain di berbagai tempat, baik yang di Jogja maupun yang di luar Jogja. Jadi saya berharap mudah-mudahan Jogja terus menjadi sumber inspirasi buat gerakan ini. Khusus yang harus ditanggung. Selain itu juga Anda punya ruang yang kosong untuk diisi bebas. Bukan pemegang senjata, bukan pemegang kuasa ekonomi, bukan pemegang kuasa intelektual. Jadi ada kebebasan untuk bergerak. Jadi karena itulah kenapa anak-anak muda menjadi kunci. Lalu ada yang menarik ini, anak-anak muda ini gelisah kalau melihat situasi kanan kirinya tidak nyaman. Dan di era digital ini, saya melihat aktivisme anak-anak muda ini luar biasa. Coba kalau lihat era digital nih, saya ada catatan bagaimana konten-konten di sosial media itu berisi aktivisme oleh teman-teman muda. Dan saya perhatikan bahwa ungkapan yang dilontarkan walaupun singkat, tapi pelan-pelan membawa mereka ke dalam aktivisme di dunia nyata. Di awalnya mungkin hanya menulis tweet, hanya memposting di Instagram, di X ya sekarang. Tapi dalam perjalanannya itu membawa ke dalam percakapan yang akhirnya mendorong mereka untuk aktif di dalam aktivisme real, bukan hanya aktivisme digital. Jadi sekarang ini ada nggak sih pengalaman-pengalaman lapangan yang berkesan banget nih gitu, ketika Mas Aris tuh terinspirasi banget melihat gerakan anak muda, mungkin dengan busnya digitalisasi juga. Nah, ini ketika saya dapat tugas memimpin di Jakarta, kami banyak melibatkan teman-teman muda. Anak-anak muda itu keunikannya apa sih? Apa yang membuat anak muda itu unik? Kreatif, apa? Ada yang bilang kreatif. Kreatif. Inovatif, apa lagi? Ada lagi. Hah? Kritis. Responsif, ya. Kadang-kadang WA kurang responsif. Anak muda. BM kurang responsif. Apa? Tapi ada satu hal yang membuat anak muda itu why it matters. Kenapa anak muda itu menjadi menarik dibandingkan yang tidak muda? Berani. Ambil resiko. Ya, anak muda itu nomor satu, ya, memiliki newness, kebaruan. Baru. Anak muda itu banyak kebaruan. Hal yang orang tua lihat bertahun-tahun di mata anak muda itu beda. Saya beri contoh di Jakarta nih. Di Jakarta itu ada zebra cross. Zebra cross itu sudah ada di situ puluhan tahun. Terus anak-anak muda lihat ini menarik nih. Berubah jadi catwalk.
Bener nggak tuh? Ya kan? Cerita ayam. Ya, kita udah lihat bertahun-tahun ya ada zebra cross, nggak pernah tuh kebayang ini berubah jadi catwalk. Bener nggak? Nah, anak muda itu selalu punya kebaruan. Ketika orang tidak punya lagi kebaruan, dia sudah tua. Jadi, walaupun Anda kuliah, tapi kalau Anda tidak bawa kebaruan, sesungguhnya Anda sudah tua. Iya, karena anak muda itu bawa kebaruan, dan itu yang membuat anak muda itu unik. Yang kedua, dia berani. Berani itu karena apa? Karena benar, ya benar. Karena apa lagi? Diulang mas. Kenapa tadi? Saya mau ngulangin tapi pakai mikrofon saya, repot ya nanti. Ya, karena bapaknya punya kuasa ya. Tapi jangan gitu ya, okay? Berani karena benar. Kenapa lagi? Ya berani itu karena bernyali. Oke? Yang kedua, berani karena tidak tahu risiko. Benar nggak? Iya. Jadi karena masih muda, maka pemahaman atas risiko menjadi lebih sedikit, sehingga lebih berani daripada yang paham semua risiko. Karena itu anak-anak muda bawa kebaruan, bawa keberanian, dan justru karena kepolosannya, sering disebut ketidaktahuannya, maka dia berani mengungkapkan hal-hal yang oleh generasi sebelumnya tidak berani diungkapkan. Karena itu jadilah anak muda yang pemberani, yang membawa keberanian untuk mendorong pembaruan. Ya. Jadi, nah itu yang unik dari anak muda. Karena itu saya melihat kalau teman-teman muda, ya harus selalu bawa keberanian. Inilah yang unik. Jadi saya pun beberapa kali sempat bilang, Anda disebut muda karena bawa kebaruan, dan Anda bicarakan masa depannya. Tapi kalau tidak bawa kebaruan, maka Anda sudah tua. Itu kira-kira. Mudah-mudahan jawab ya. Ya, luar biasa. Nah, Mas Anies, sebenarnya seberapa penting sih anak muda itu untuk mengetahui resiko? Maksudnya, apakah lebih baik mereka mengetahui resiko tersebut supaya bisa membuat semacam calculated risk gitu ya, atau lebih baik mereka memang supaya nyalinya semakin kencang tidak tahu resiko sama sekali atau tidak mengukur resiko? Teman-teman muda bisa mengungkapkan karena tidak punya beban. Anda tidak punya konsekuensi lebih baru untuk anak-anak muda. Karena itulah kenapa saya percaya bahwa kepemimpinan anak muda di era ini akan berbeda dengan pimpinan anak muda di era sebelumnya. Sama satu lagi, daya organisasinya itu dahsyat anak muda sekarang ini. Ketersambungannya luar biasa. Saya beri contoh saja peristiwa MK kemarin. MK itu memang keputusannya unik. Saya sebagai salah satu yang mengikuti merasakan. Jadi bagaimana MK memutuskan hari Selasa, hari Rabunya Badan Legislatif mau menganulir, bukan? Lalu hari Kamisnya terjadi demo yang besar. Ada persiapan berapa lama demonya? Coba berapa lama? 24 jam. 24 jam. Yang datang dari mana-mana. Jumlahnya banyak sekali. Itu kenapa terjadi? Punya kepedulian. Ada aktivisme yang menggunakan istilah saya tadi, demokrasi dalam genggaman tangannya. Kemudian ada kemauan untuk bertindak, bukan hanya kemauan untuk menekan tombol-tombol di sini. Dan kemudian semua bergerak. Nah, saya rasa ini menggambarkan ke depan dari peristiwa itu, bahwa anak-anak muda mampu mengorganisir diri dalam waktu yang cepat dan tak perlu saling berkenalan, tapi mereka memiliki kesamaan ide, gagasan, dan kepedulian, dan mereka memiliki daya dobrak yang luar biasa yang kemarin kita rasakan sama-sama menyelamatkan konstitusi kita. Itu ada teman-teman di
humanis. Di sini ada nggak humanis? Humanis itu mereka fundraising dalam waktu 1 jam, dalam jam 7 malam sampai jam 8 malam, dan terkumpul kalau tidak salah sekitar hampir 80-an juta rupiah. Dan itu sesuatu yang luar biasa, gitu ya. Nah, di sisi lain nih Mas, banyak sebenarnya juga anak muda yang ingin berpartisipasi gitu, ingin kritis di media sosial, tapi kadang terjerumus jadinya ikut olahraga jempol tidak etis gitu ya, terjerumus ke hate speech, bullying, hate comment. Nah, kira-kira gimana sih Mas supaya kita tetap, mungkin pesan-pesan dari Mas Anies lah gitu, gimana supaya kita tuh tetap sifat kritis tapi menjunjung tinggi juga etika dan integritas? Gampang aja, udah ada contohnya. Jangan ditiru, nanti Anda akan dapat masalah di kemudian hari. Betul nggak? Iya. Jadi gunakan ini dengan bertanggung jawab. Kalau hari ini Anda ngatain apa saja di sini, apalagi lupa password, ya, Anda akan menghadapi masalah yang luar biasa nanti. Benar nggak? Tapi kalau yang Anda tulis di sini adalah gagasan, yang Anda tulis di sini adalah pikiran ke depan, kepedulian, sampai kapanpun Anda tidak pernah takut untuk direview atas apa yang semua Anda tulis hari ini. Jangan sampai Anda nulis hari ini, nanti anak cucu malu iris-iris terus, ya? Gitu sih. Agak luar biasa jawabannya. Jadi udah ada contohnya. Jadi teman-teman harus lebih smart lagi dalam bersosial media. Nggak hanya anak muda, semua anak-anak yang kemampuan untuk mengekspresikan yang tadi disebut kreatif dengan cara yang kreatif, yang membuat sebuah ide itu bisa bergulir bila dia diterima sebagai sesuatu yang baru, menarik, dan teman-teman memiliki kemampuan untuk menciptakan karya-karya kreatif yang luar biasa. Itu peluang yang baru sekarang ini muncul. Lalu yang terakhir barangkali, jangkauannya global, dikerjakannya di sini, tapi audiensnya global. Loh, itu angka apa, Garuda Biru itu jadi perhatian dunia, bukan? Ada apa di Indonesia sehingga muncul darurat demokrasi, betul tidak? Ini global, sehingga kita sering menyaksikan di negara lain terjadi peristiwa apa kita tahu. Nah, jadi teman-teman, yang saya melihat ada berapa itu? 8 hal yang unik dari feature Gerakan Muda Digital hari ini. Itu opportunity, itu adalah kesempatan, ada di genggaman teman-teman semua. Yang dibutuhkan adalah duit, kerjakan, lakukan, bukan duit uang, do it ya, just do it gitu. Iklannya Nike itu, ya kan? Anda kerjakan aja, action, lalu insya Allah itu akan menjadi sebuah daya dobrak untuk perubahan Indonesia. Gitu. Ada banyak sekali lagi untuk Mas Anies. Penting banget message